melewati tahun ini, di mana tahun ini bukan tahun yang baik, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai detik ini, di akhir tahun ini, karena Dia Allah Immanuel, Allah yang berjanji selalu menyertai kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita renungkan bahwa setiap kebaikan Tuhan ada bagi setiap kita.
bersukacita. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Surga dan bumi nyanyikan pujian Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sungguh ajaib.
lain seperti-Mu, Yesus. Terima kasih. Engkau ajaib. Engkau ajaib, Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Matius pasal 1 ayat yang ke-23 menjadi ayat sekaligus tema buat kita Gereja Betel Indonesia. Dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa Bapak Ibu? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel itu terbagi dari dua kata. Immanu artinya Tuhan beserta saya, atau Tuhan beserta dengan kita, atau beserta dengan kita. Sedangkan El-nya itu Elohim, itu Tuhan. Jadi Immanuel artinya Tuhan beserta kita, yang dimana dia tidak lagi jauh, tapi dia ada bersama-sama dengan kita melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Dan saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan itu digenapi di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-18. Karena saya percaya ketika Tuhan beserta, ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka perkara ajaib pasti akan terjadi. Ada amin? Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan di sana, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya terus. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih, penggenapan Immanuel itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, bahwa kedatangan Tuhan untuk memberitakan atau menyampaikan kabar baik buat setiap kita. Bilang samping kiri, samping kanan, kabar baik buat engkau. Apa kabar baiknya itu? Kabar baiknya adalah pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan menjadi bagian setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus, sekali lagi saya mau katakan, yang adalah Immanuel itu dapat kita alami dan kita nikmati di dalam hidup saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, dengan satu cara yang harus diperbuatnya, yaitu membebaskan dan melepaskan saudara
dari hukum yang lama, dari hukum yang usang, masuk kepada hukum yang baru. Sebab selama kita hidup di dalam hukum yang lama, maka saudara dan saya tidak dapat mengalami dan menikmati keimanuelan Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Manifestasi kehadiran Tuhan itu tidak saudara dan saya nikmati. Oleh karena itu saudara yang terkasih, Yesus datang untuk membebaskan saudara dari hukum yang lama, dari perjanjian lama, masuk kepada hukum yang baru ataupun perjanjian yang baru. Karena itu Ibrani pasal yang ke-8, Ibrani pasal 8 ayat yang ke-13, perhatikan di sini. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama, perhatikan, yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Apa itu perjanjian yang pertama saudaraku yang telah menjadi tua? Yaitu perjanjian hukum Taurat. Amin. Yang dimana dalam perjanjian hukum Taurat saudara diberkati bukan berdasarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, tapi berdasarkan kepada kemampuan dan kesanggupanmu melakukan dan mentaati seluruh hukum Taurat. Kalau saudara tidak mampu dan tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat, maka saudara tidak akan pernah mengalami dan menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sebab tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan hukum perjanjian yang pertama dengan sempurna. Oleh karena itu semua manusia yang di bawah hukum Taurat terkutuk. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9. Perhatikan di sini saudara. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sesungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Amin. Jadi sekali lagi, Yesus datang melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk menghapuskan hukum atau perjanjian yang lama. Untuk apa saudaraku? Untuk menegakkan hukum atau perjanjian baru. Jadi saudaraku sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama. Bilang samping kiri samping kanan, engkau tidak hidup dalam perjanjian lama. Itu sudah usang, itu sudah usang, itu sudah dimusnahkan, itu tidak berlaku lagi bagi gereja Tuhan. Itu kabar baiknya buat saudara dan saya. Anggur yang baru harus ditaruh di kantong atau kirbat yang baru. Kalau anggur yang baru ditaruh di kirbat yang lama, maka akan hancur dan akhirnya menjadi sia-sia. Apa itu anggur? Apa itu kirbat? Saudara terkasih, itu kantong anggur itu berbicara tentang perjanjian lama. Itu kirbat yang lama, kantong yang lama dan anggur itu yang lama, itu sudah berlalu. Sekarang kita punya perjanjian baru dan harus diletakkan dalam kantong yang baru. Oleh karena itu gereja Tuhan tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama yang usang, tapi saudara hidup dalam perjanjian yang baru. Amin. Saudara sekali lagi, saudara dan saya hidup dalam sebuah perjanjian yang baru dan dalam hukum yang baru. Nah, apa itu hukumnya? Sebagai gereja Tuhan, hukum apa yang saudara dan saya harus saudara nikmati? Bukan lagi hukum Taurat. Perkenanan saudara, kebenaran saudara, kelayakan saudara tidak lagi diukur atau dinilai dari hukum yang lama.
Tapi kebenaran saudara, perkenanan saudara, kelayakan saudara dinilai dan diukur dalam hukum yang baru. Apa itu hukum yang baru? Hukum yang baru yang gereja Tuhan harus hidupi ada dua hal. Yang pertama adalah hukum kasih. Katakan hukum kasih. Katakan hukum kasih. Hukum kasih. Ini yang pertama. Ada dua hukum yang harus saudara dan saya harus hidupi, yang harus saudara ngerti di dalam perjanjian baru, dalam anggur yang baru atau dalam kirbat yang baru. Yang pertama adalah hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Apa itu hukum kasih? Coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ini hukum kasih. Jadi saudaraku, saya berharap jangan saudara pakai katanya kasih mana kasih. Saudara yang terkasih, hukum kasih itu bukan menuntut orang lain untuk berbuat baik buat engkau. Amin. Tapi hukum kasih adalah engkau tuntut dirimu untuk mengasihi orang sebagaimana Yesus sudah mengasihi kau terlebih dahulu. Haleluya, perhatikan ini. Inilah perintah. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah, apa dikatakan? Telah mengasihi kamu. Ini hukum kasih. Hukum kasih bukan menuntut orang lain untuk berbuat kasih kepada kita, tapi hukum kasih adalah kita menuntut diri kita untuk mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin? 1 Yohanes, ini orang yang sama yang menulis, diulang lagi. 1 Yohanes pasal yang keempat, suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ini saudara terkasih, ini buktinya. Ini hukum kasih. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi apa? Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi saudaraku, kasih itu adalah bukan, sekali lagi, menuntut orang berbuat kasih, tapi kasih, hukum kasih adalah di mana saudara dan saya mengasihi sesama manusia atau mengasihi orang lain karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Kenapa orang sulit mengampuni? Karena dia tidak pernah merasa telah diampuni oleh Tuhan. Banyak gereja atau anak Tuhan sulit untuk mengampuni. Karena apa? Karena dia merasa dia punya hak untuk memberikan pengampunan atau tidak kepada orang itu. Saudaraku, no. Saya bilang gereja Tuhan yang tidak bisa mengampuni karena dia belum mengalami pengampunan Tuhan atas hidupnya. Kalau kita sadar bagaimana dosa brengseknya kita, becatnya kita, upah dosa yang kita warisi, saudara yang terkasih, tidak ada satu alasan sebenarnya Tuhan untuk mengampuni saudara. Tidak ada, saudara. Sedikit pun kebaikan tidak ada ditemukan Tuhan dalam setiap diri kita, orang yang berdosa ini, saudara. Yang kita di mana lahir sudah berdosa, saudara. Dan upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih yang begitu besar, dia bukan hanya mengampuni saudara, tapi dia melupakan segala dosa saudara. Dia bukan mengampuni, melupakan, tapi juga dia menghapus semua dosa saudara sekali untuk selama-lamanya. Katakan sekali untuk selama-lamanya. Dosa apa saja? Dosa masa lalu saudara, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Darah Yesus sudah selesaikan dan digaransi tunai lunas. Ada men? Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu kasih Tuhan. Oleh karena itu sadarlah bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Hukum kasih, saudara yang terkasih, sadarlah ketika engkau mungkin terjatuh, terpeleset, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin saudara melakukan sesuatu yang melukai dan menyakiti hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan adalah kasih dan kita hidup di bawah kasih Tuhan, di mana Tuhan, saudara yang terkasih, tidak akan mengutuki saudara. Tapi dia bilang gini, ayo nak bangkit. Ingat, aku tetap mengasihi engkau dan aku selalu ada bersama dengan engkau. Haleluya. Sehingga saudara, ketika engkau di dalam keterjatuhanmu, engkau melihat Tuhan, oh Tuhan dalam kasih-Nya
tetap menopang dan memegang tangan kita, menolong, membantu kita untuk kembali bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan tidak lagi hidup di dalam hukum yang lama, tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama, tapi saudara hidup dalam hukum dan perjanjian baru. Dan hukum itu yang pertama adalah hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih. Dan kasih tidak pernah berkesudahan. Sebab kasih Tuhan itu kekal. Dia mengasihi bukan berdasarkan kebaikan saudara, tapi dia mengasihi saudara berdasarkan dirinya sendiri, yang memang sudah mengambil keputusan untuk mengasihi saudara dan saya, dan menjadikan saudara menjadi putra dan putrinya. Bilang samping kiri samping, engkau adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan kau pernah merasa bahwa engkau bukan orang yang dikasihi. Kau adalah pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai. Mungkin kau ditolak oleh banyak orang, ditolak orang tuamu mungkin, atau mungkin kau nggak ditolak oleh anakmu, dilupakan oleh anakmu, atau mungkin ada kekasih yang tidak lagi mau bersama dengan engkau, atau menolak cinta dan sayang. Tapi ketahuilah, ada satu pribadi yang tidak pernah menolak saudara dan saya. Dia bilang begini, I love you forever. Haleluya. Dan kasih serta cinta Tuhan lebih hebat dari cinta siapapun. Amin. Oleh karena itu, lihatlah dirimu sebagai pribadi yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Walaupun dulu Bapak dari kampung, orang ya sudah orang udah kampung Batak, Pugus lagi. Saudara tahu Pugus? Nggak perlu saya beritahu lah ya. Udah Pugus lagi, yes. Tapi karena aku tahu adalah pribadi yang dikasih dan dicintai Tuhan. Tuhan kirim ini hidup lagi, saudara. Yang mau menerima segala kekurangan dan juga kepugusan, dan dialah menjadi malaikat kecil yang Tuhan kirim untuk menolong membantu saya. Yang dulunya saudara yang terkasih makan nasi sama sayur, bukan sayur apa yang nangka yang dimasak berapa kali itu, udek itu 1 minggu itu terus sama kerupuk. Sejak Tuhan kirim malaikat kecil ini, mulailah ada terjadi perubahan. Ada Indomie dan Supermie berbagai dengan berbagai rasa. Ada roti kabin, ada susu, saudaraku. Wih, seumur-umur jarang minum susu kecuali susu mamaku. Pagi hari ini dikirim saudara kasih susu Denko, aku dan kau. Jelean kau. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang, saya ngomong sama dia dulu, aku tembak Ibu Fani bilang ini, aku suka sama kamu. Tapi kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Kakaknya baca, ini orang gendeng gitu. Nembak kok kayak gitu. Aku suka sama kamu, tapi kalau kamu nggak mau aku juga nggak apa-apa. Kok kayak kesannya nggak ada perjuangannya. Bukan, saya ngomong suka itu serius, gitu loh. Tapi saya juga tidak mau menjadi pengemis cinta, begitu loh. Ya, nah? Karena gua tahu siapa saya. Saya adalah anak Bapakku yang di surga. Aku tidak perlu mengemis cinta karena Bapakku melimpahi aku dengan kasih dan cinta. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Jadi jangan jadi pengemis cinta ya. Apalagi sampai mengorbankan iman saudara hanya gara-gara cinta. Namanya si Maria berubah jadi Siti Maria. Ada tambah Sitinya di belakang. Repot kita. Hanya gara-gara itu. Saudara yang terkasih, ada pribadi yang sangat mengasihi dan mencintai kau. Kita hidup dalam hukum kasih. Yang kedua apa hukum? Yang terakhir adalah hukum iman. Amin. Jadi saudara diberkati bukan lagi karena ketaatan kau melakukan hukum Taurat, tapi kau diberkati dan mengalami mujizat Tuhan. Itu karena berdasarkan imanmu kepada Tuhan. Amin. Sebagai ukuran yang Tuhan pakai untuk memberkatimu adalah imanmu kepada
Tuhan, bukan lagi kelayakanmu, kebenaranmu, kepantasanmu, bukan. Tapi ukuran Tuhan memberkati saudara adalah iman saudara kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, dimulai ayat yang ke-9 sampai ayat 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Sudah sampai situ aja. Tidak dipermalukan. Jadi saudara, dengan iman saudara diselamatkan, saudara diberkati oleh Tuhan. Dengan iman saudara tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita. Jadi ukuran Tuhan memberkati saudara bukan karena kelayakan dan kepatutan melakukan hukum Taurat, tapi oleh berdasarkan iman kepada Tuhan. Saudara percaya nggak Tuhan beserta dengan kamu? Kalau saudara percaya Tuhan beserta dengan kamu, seharusnya tidak lagi ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup saudara. Ketakutan dan kekhawatiran itu adalah bentuk ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Kalau kau percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkatmu, maka saya percaya saudaraku terkasih, engkau tetap bisa berkata, walaupun mungkin hari ini aku tidak buka toko karena aku harus beribadah dan melayani Dia, aku tahu Tuhan sanggup berkati aku dengan cara yang lain. Ada amin? Tapi kalau saudara berpikir ini adalah kesempatan yang baik, sehingga saudara engkau mengorbankan persekutuan, ibadahmu, pelayananmu kepada Tuhan hanya oleh karena ini. Saudara pun terkasih, Tuhan tidak marah, engkau tidak masalah bagi Tuhan kau beribadah atau tidak. Tuhan, saya katakan, Tuhan tidak marah, amin. Karena Tuhan mengasihi. Jangan bilang, nanti Tuhan tidak berkati. Salah. Kau nggak diberkati Tuhan bukan karena kau nggak beribadah, tapi kau nggak diberkati Tuhan karena kau nggak percaya sama Dia. Haleluya. Sehingga saudara pun terkasih, gua lakukan ini, nanti aja juga, pokoknya sekarang. Saudara sedang menganggap, saudara, bahwa kau bisa, kamu diberkati karena kemampuan dan kesanggupan. Ya sudah, kamu hanya dapat menerima seberapa yang bisa kau lakukan. Tapi kalau Tuhan memberkati kau karena kau percaya, maka Dia akan memberkati saudara melebihi kemampuan dan kesanggupan yang kau pikirkan. Ada men? Jadi saudara yang terkasih, yang Tuhan minta yaitu saudara percaya kepada Dia, berani taat kepada Dia. Begini, kita taat karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan taat supaya aku tidak kena kutuk, taat supaya aku diberkati. Bukan itu. Tapi aku taat karena aku percaya kepada Dia. Amin. Ketika orang menyakiti aku balik memberkatinya. Aku taat bukan karena, perhatikan, aku taat bukan karena supaya Tuhan berkati aku, supaya Tuhan bela aku, tapi aku taat karena aku percaya kepada Tuhan. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi saudaraku sebagai gereja Tuhan, saudara tidak lagi hidup di dalam perjanjian yang lama, tapi saudara hidup di dalam sebuah perjanjian yang baru. Saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi saudara hidup di dalam hukum kasih dan hukum iman. Hubungan saudara dan saya dengan Tuhan tidak diukur sekali lagi oleh karena kepantasan dan kelayakan saudara. Hubungan saudara diukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi saudara. Oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan, kapanpun dan dimanapun, ingatlah engkau adalah putra dan putrinya. Cuman saya berdoa, janganlah kita seperti anak yang terhilang. Jangan dulu sampai di kandang babi baru ingat bapaknya. Ada men? Jangan sampai dulu saudara berada di kandang babi baru saudara ingat bapak. Ingat, dia yang meninggalkan bapaknya, dia meninggalkan persekutuan dengan bapaknya. Ya apa ya? Apa bapaknya maki-maki, caci maki, kutuki dia, tolak dia? Tidak. Ngerti tidak? Tidak. Ketika anaknya balik,
Bapak menolak enggak? Bapak nggak menolak, tapi Bapak memulihkan keadaannya. Itu saudara dan saya. Kalau saudara ini merasa gini, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan, apakah Tuhan mau terima? Kabar baik kalau saudara, hari ini tangan Tuhan tetap terbuka untuk menyambut engkau, untuk memulihkan engkau dan memberkati engkau kembali. Haleluya. Yang kedua adalah hukum iman. Saudara tidak lagi dalam hukum Taurat, tapi saudara hidup dalam hukum iman. Tuhan mau bilang, Tuhan cuma satu minta, yaitu saudara dan saya percaya kepada Dia. Percaya artinya engkau meyakini kemampuan, kesanggupan Tuhan untuk menolong, memberkati, dan memulihkan saudara dan saya. Aku hari ini berjalan karena aku percaya Tuhan beserta dengan aku. Aku hari ini melakukan ini karena aku percaya Tuhan akan tolong, mampukan aku. Sehingga walaupun ada mungkin tantangan, masalah yang kita hadapi, saudara terkasih, engkau tidak hidup lagi dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yang Tuhan minta sekali lagi, ingatlah, engkau tidak lagi berada dalam hukum yang lama, tapi dalam hukum yang baru. Itulah arti dari keimanuelan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita, dengan membawa saudara dan saya hidup dalam kasih-Nya dan hidup mengalami pengalaman yang hebat dalam kuasa kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, berikan tepuk tangan yang paling. Tundukkan kepala kita berdoa. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati. Engkau yang memberkati umat-Mu dan membawa umat-Mu untuk tetap berdiri teguh bahwa mereka tidak hidup lagi di dalam perjanjian yang lama, tapi mereka hidup di dalam sebuah perjanjian baru, di dalam keimanuelan Tuhan di dalam setiap musim hidup mereka. Aku berdoa adalah seluruh umat menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam setiap musim hidup mereka sepanjang tahun yang akan datang. Dalam dan demi nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pengumuman untuk semua bahwa konser sudah diliburkan karena menyambut Natal dan juga kita akan libur sampai kepada awal tahun nanti. Kemudian latihan di program tempat ini jam 5 sore hari Kamis, dan ibadah minggu tetap berjalan seperti biasa minggu depan jam 8 pagi. Itu saja pengumuman yang khusus memberkati kita semua. Sebentar kita akan memberikan korban syukur kita satukan mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami bagi-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat kuasa kasih setia, Allah Immanuel yang memberkati kami, menyertai kami, membuat apapun yang kami lakukan berhasil dalam Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami memberi dengan sukacita dengan bersorak-sorai karena perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menabur dengan sukacita. Bersama
ucapkan banyak terima kasih buat tim kreatif maupun praise and worship kita yang sudah membuat ini semua berjalan dengan baik. Nanti setelah ibadah, saudara atau setelah makan, saudara nanti bisa foto. Ya lumayan bagus lah tempat ini ya. Kita biasanya ada foto booth, tapi kita nggak buat. Tapi memang sengaja dibuat ini jadi ya ini jadi sekalian jadi foto boothnya. Jadi saudara bisa foto-foto ya. Nanti saudara bisa foto sama Bang Fardin minta. Tapi ingat, biaya cetaknya tetap harus dibayar. Oke ya? Tetap harus dibayar. Dan jangan lupa sampai sini kita nanti bisa makan bersama. Saudara nggak usah sungkan, nggak usah nunggu saya baru makan. Siapa yang cepat, siapa yang lapar, silakan. Ya, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Sorry. Terima kasih juga buat seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita yang sudah masak dan juga memberikan persembahan dalam minggu kedua yang kemarin. Tuhan Yesus memberkatinya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Shalom ada atas bangsa, negara, dan kota kami. Shalom-Mu juga ada atas kolam renang, taman malam di tempat ini di mana kami beribadah. Shalom-Mu ada menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami pulang dan akan menikmati fellowship dengan menikmati makan dan minum yang sudah ada. Berkati kuduskan jadi kekuatan yang baru bagi kami, sehingga melalui kekuatan ini kami boleh memuliakan Tuhan dan melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran. Darah Yesus menutup bungkus dan menutup engkau serta para malaikat Tuhan berkemar sekelilingmu, menjaga, bahkan turut membantu dan melayani. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan